nggak ada ceritanya yang namanya hewan ini istilahnya ruginya itu kayaknya nggak. Kalaupun toh ya ada kendala. Untuk mendapatkan hasil supaya sesuai dengan harapan itu apa yang paling harus diperhatikan seorang peternak, Pak? Yang harus diperhatikan ya terutama. Nah ini juga ada pakan jenis daun randu, Pak. Nah ini daun randu ini nggak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah kandang kambing. Ini sistemnya breeding, teman-teman. Saya akan berkenalan dengan sang owner untuk kemudian kita gali informasi tentang seputar peternakan kambing yang beliau tekuni ini. Dan buat teman-teman jangan lupa nanti untuk berpartisipasi dengan berkomentar dan juga memberikan jempolnya. Selamat siang Pak Mul. Selamat pagi menjelang siang, Bos. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Lama nggak kesini? Sudah ada 1 tahun kayaknya ini Pak Mul ya. Iya. Pak Mul ini nama lengkapnya siapa Pak Mul? Mulyono. Pak Mulyono. Iya. Alamatnya sini? Alamat Dusun 6 Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Lampung Timur. Lampung Timur. Pak Mulyono kayaknya ini kambingnya bertambah banyak saja ini. Ini termasuk udah berkurang Om. Kemarin berkurang? Iya, kemarin habis dibongkar 10 biji. Oh 10 biji. Iya. Jantan apa? Jantan, khusus jantan. Jadi selain breeding Pak Mul juga menekunin fattening. Ya sebetulnya katakan fattening bisa dikatakan karena peranakan sendiri. Oh peranakan sendiri iya, ya? Iya. Jadi hasil breeding sendiri? Iya. 10 ekor kemarin terjual dengan nominal berapa Pak seluruhnya itu 10 itu? 19 apa berapa? Masih kecil-kecil Om, segini-segini ini. Nah. Oh bahan-bahan bok apa bahan gimana? bok, iya masih bahan-bahan. 10 ekor laku 19 juta? Iya, segini-segini. Mantep ya, sekali jual 19 juta Pak ya? Alhamdulillah. Duitnya pakai apa itu Pak? Sebagian untuk beli pakan lagi, ya sebagian untuk kebutuhan keluarga lah. Yang jelas. Pakannya Pak Mul beli? Iya, beli. Jenis apa ini yang dibeli? Yang dibeli onggo Om, sama onggo. sentrat itu. Oh onggonya dicampur sentrat? Iya. Sentratnya apa namanya Pak? Pakai sentrat ayam yang 310 itu saya sekarang. Oh sentrat ayam 310. Iya, dulu pakai yang Masion Jepara itu. Cuman saya pikir-pikir ke sana jauh, terus harganya pun sama. Jadi pakai sentrat ayam harganya sama dengan Masion itu. Berapa itu? 300. 300 itu berapa kilo? 50 kilo. Oh 50 kilo. Terus teori pencampuran antara onggok, misalkan onggok 1 ton, sentratnya berapa kilo? Sistemnya dada Om. Oh dada. Kalau 1 bak, kita ukuran 1 bak onggok. 1 sorong itu. Sorong. Itu paling setengah kilo lah. Setengah kilo. Iya. Itu. Nah terus kalau untuk pakan onggok sekian banyak ini dalam sekali makan habis berapa sorong? 2 sorong aja. Oh 2 sorong. Ini jumlah total keseluruhan berapa nih Pak? Tinggal 35. 35. Iya. 35 ekor. 35 ekor. Iya. Tapi ini udah mulai bunting-bunting lagi itu sebagian. Nah Pak, ini kalau breeding pakannya onggok seperti itu, apa kira-kira menurut Pak Mul bagus nggak untuk pertumbuhan kambing khususnya di breeding ini Pak? Kurang bagus, tetap harus 50-50, 50-50. Dengan hijauannya? Iya, jadi onggok itu cuman pagi aja. Oh pagi aja. Sore hijau-hijau khusus. Jadi pagi hari onggok, Iya. sore hijauan khusus. Iya. Berarti kasih pakan cuma 2 kali aja? 2 kali. Oh, gitu. Tapi ya banyak Om kalau 2 kali makannya. Oh full ya? Full, ya. Terutama di hijauannya. Oh gitu. Ya teman-teman yang masih meragukan dengan breeding pakannya onggok, ini seperti Pak Mul ada campurannya tadi di depan sudah disebutkan. Ini teorinya 50-50, yaitu 50%-nya dari pakan onggok, 50%-nya dari hijauan. Karena ini sistemnya breeding. Jadi teman-teman juga bisa mempraktekkan seperti yang Pak Mul terapkan di peternakannya ini. Nah ini juga ada pakan jenis daun randu Pak. Nah ini daun randu ini nggak bahaya tak? Sebetulnya kalau kambing hamil muda
kurang bagus. Kurang bagus. Iya, tapi kalau udah hamil tua kayak gitu itu ya enggak. Tapi jangan tiap hari loh Om, ini cuma sekedar ini Selingan aja. ya? Iya, selingan aja. Oh gitu. Kalau tiap hari kurang bagus. Kalau sudah bunting tua seperti ini aman ya? Iya, aman. Gitu. Kalau Udah bunting yang tua. bunting muda itu apa efeknya dari pakan daun randu, Pak? Kadang-kadang dia bisa birahi lagi, minta ini lagi. Malah birahi lagi? Oh, bukan keguguran? Ya kalau udah 3 itu bahayanya di situ. Cuman kalau masih 1 sampai 2 bulan itu kadang-kadang birahi lagi. Tapi kalau seandainya itu birahi lagi, artinya apakah yang bunting 2 bulan itu hilang atau gimana? Ya katakan keguguran tapi belum bentuk kan gitu mungkin. Gitu. Iya. Ya, belum bentuk, mungkin masih berupa darah gitu. Jadi memang tidak recommended untuk kambing-kambing yang bunting muda ya Pak Mul ya? Iya, kurang pas. Jenis pakan daun randu ini. Ini pajaknya teman-teman, ini PE toh Pak pajaknya Pak? Ya PE lokal lah kayak gitu. PE. Kenapa Pak harus pakai PE pajaknya Pak? Ya saya pikir gini Om, babonnya ini induknya biasa aja. Kalau paceknya itu agak bagusan dikit ya mudah-mudahan turunannya cepet gede. Oh gitu ya, mengharap turunannya supaya jumbo-jumbo Pak ya? Iya, maksudnya seperti itu. Prakteknya harus dengan pacek yang besar. Dan ini pun sedang beranak ini. Ini panen sampai berapa ekor Pak sekarang Pak? Berapa ya? Ini panen jempe, itu jempe, ada 10 ekor Pak. Ini aja udah 3 Pak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Om. 14 ekor? Iya. Keren. 14. Banyak yang jantan apa banyak yang betina Pak? Kelihatannya banyak jantannya ini. Oh banyak jantannya. Betinanya cuman 3. Ini Pak Mul ini sebagai 5. seorang peternak ini kalau suruh memilih anakan ini pilih yang jantan apa yang betina? Ya sebetulnya kalau untuk cepat cari duit, ya pilih jantan. Pilih jantan. Cuman kalau betinanya ya nggak dijual untuk ganti itunya nanti. Oh nanti regenerasi lah ya. Iya. Meremajakan induan yang Iya. sudah tua. Nah Pak Mul, ini sampai hari ini sudah berapa tahun menekuni di peternakan kambing ini? Sekitar 3 tahun Om. Pak Mul ini yang dirasakan kalau soal kendala apa biasanya ternak kambing seperti ini Pak? Kendalanya Pak Mul ini belum punya stok bang pakan. Oh bang pakan. Jadi kalau musim hujan itu yang agak waduh gitu. bener. Tapi ini baru mulai nanam ini. Oh nanam bang pakan. Iya, tapi belum menghasilkan lah, baru mulai. Berapa luasnya itu yang ditanami bang pakan tanahnya? Seperapat itu ya. 2.500 meter lah ya. 2.500 meter yang luas, cukup luas Pak, seperti itu Pak. Bang pakannya jenis apa Pak? Odot sama kelilingnya batang singkong. Oh gitu. Iya. Jadi itu nanti kesemuanya dimanfaatkan untuk persiapan pakan kambingnya. Iya, sebagian daun randu juga, batang randu untuk pakan. Nah Pak Mul, dengan pakan yang beli dari Onggok dan Sentra tadi itu, kalau untuk keuntungan gimana Pak? Padahal ini kan breeding Pak. Ini kalau soal Onggok itu kan begini Om. Ya di samping ternak kita ada kerja lain, maksudnya Onggok ini anggaplah kita tabungan aja. Yang penting kita bisa beli Onggok tapi nggak jual kambing gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Pak Mul ini ada kerjaan lain juga. Iya. Selain mengurusi kambing-kambing ini. Iya. Kok masih bisa toh Pak dengan jumlah kurang lebih 34 ekor masih bisa kerja yang lain? Apa enggak repot bener ini Pak? Ya itu tantangan. Tantangan Om. Gitu. Dibilang repot ya repot, dibilang. Bahkan itu kadang-kadang masih kita bisa ikut kawan-kawan, ikut wayangan, ikut apa itu kadang. Oh, Pak Mul ini Iya. pekerja seni juga. Iya. Jadi wayang kulit. Iya. Oh, gitu. Cuman kalau campur sari udah berhenti lah, udah tua nggak enak. Sekarang fokus di wayang aja. kulit. Nah kalau Pak Mul lagi tanggapan istilahnya gimana dengan yang ngurus-ngurusin kambing ini siapa? Ya mau ibunya. Oh gitu. Jadi kerjasama ya Pak ya? Iya, ibunya. Jadi mohon maaf, ini yang dimaksud Pak Mul masih punya kerjaan yang lain itu dari tanggapan itu. Iya ke ladang juga.
Oh, ke ladang Oh, juga. Om. Ini cuman kalau ke ladang kita jual satu untuk ngerjain ngongkosin Ladangnya. orang di iya, ngongkosin Istilahnya orang. membersihkan lahannya, Iya. nanam gitu. Mm-mm. Oh. Jadi dengan konsep pakan seperti ini dan cara penerapan yang lain, artinya didukung dengan pekerjaan yang lain, breeding, pakan beli masih ketemu. Ya, alhamdulillah nggak ada ceritanya yang namanya hewan ini istilahnya ruginya itu kayaknya nggak. Kalaupun toh ya ada kendala, mungkin satu saat ada yang kena daun singkong mabuk. Ini baru 2 minggu belum ada Om. Gara-gara daun singkong baru, waktunya sore adanya cuman itu, mau kasih honggok juga ngaduknya masih lama lagi. Akhirnya tak kasih itu. Jam 10 itu mabuk satu. Mabuk. Nggak ketahuan. Berarti anu Pak ya, memang daun singkong ini yang masih baru, jika diberikan kambing dalam keadaan perutnya kosong ini Iya. berbahaya ya. Makanya memang takut bener aku sama daun singkong itu. Tapi yang itu mati apa gimana itu ceritanya? Kembung. Enggak mati? Mati Om. Oh mati. Mati. Ini tinggal satu. Oh masih kecil. Iya. Oh mungkin Ya. kalau yang indukan sudah lebih tahan Pak ya? Iya, kalau yang itu kan nggak apa-apa. Kan fisik yang kecil ini kurang ini. Staminanya masih kurang bagus daya tahan tubuhnya. Iya. Iya. Jadi itu Tapi ada ini pernah mabuk. sembuh. Saya kasih LA sama itu sembuh. Itu. LA disuntik ya. Suntik, ya. LA campuran apa Pak? Campur itu, Fludoxon itu. Oh Fludoxon. Emang kalau LA dan Fludoxon itu sebenarnya untuk mengobati penyakit apa di kambing Pak? Yang jelas fisik kambing lemah itu pakai LA itu bagus. Ini dapat pengalaman dari Dita Ayu Farm. Oh Mas Dedi. Iya. Nah kalau untuk pencampuran Pak, ketika kambing ini lembek atau mungkin batuk pilek bisa ya Pak diobati pakai itu ya? Langsung Om ini dikasih LA-nya 2 mili. Terus Fludoxonnya 1,5 mili, jadi 3,5 mili. Dicampur di satu alat suntik apa Iya, gimana? satu alat suntik campur. bukan nyuntik 2 kali bukan ya? Enggak, langsung gitu. campur. Jadi LA sama Fludoxon. Iya. Ini jadi kalau misalkan kambing kembung bisa diobati dengan itu. Kalau yang segini-segini ini 2 mili. Kalau yang kecil-kecil ya, Iya. sampai-sampainya ya. Ya, 2 mili. Berarti 1 mili 1 mili. Iya, tapi kalau indukannya ini 3 mili, 3,5 mili udah kuat. Berarti kalau batuk pilek itu juga apa? Iya. Kan kalau musim cuaca hujan itu kadang batuk, kena pakan basah itu. Biasanya gitu. Oh ya teman-teman, ini ada ilmu dari Pak Mulyono ya Pak ya? Iya Pak Mulyono. Jadi menangani kambing yang batuk pilek ini beliau memakai LA sama Fludoxon. Takarannya untuk kambing yang dewasa LA-nya 2 mili, Fludoxonnya 1 mili. Tapi untuk yang cempe-cempe atau sapian, teman-teman bisa pakai LA-nya 1 mili, Fludoxonnya 1 mili ya Pak ya? Ya itu dapat pengalaman dari ya itu tadi Mas Dedi. Dedi. Mas Dedi Irawan. Tadinya nggak berani Om. Tadinya nggak berani, takut kalau campur-campur itu nanti Iya. akibatnya buruk. Ya. Iya, Terus dia bilang nanti kalau mati tak ganti Pak kambingmu. Oh ternyata sembuh. Dikasih jaminan sama Mas Dedi ya? Iya. Ini jumbo bener nih Pak. Iya itu udah bunting itu. Udah bunting ya? Bagus ini. Pak Mul, sampean kalau beli kambing betina ini misalkan mau cari indukan, itu yang paling dilihat pertama kali apanya kalau mau beli kambing betina? Kalau bisa saya sebenarnya cari kepala yang besar, leher pendek, badannya yang panjang. Itu. Terus saya terima kasih tadi dapat saran dari Om YouTuber. Katanya harus cari apa? Putingnya yang sama besarnya ya. Nah, itu. Salah satunya itu. Iya. Jadi kalau selama ini Pak Mul melihat kepalanya besar, terus lehernya pendek, Badan panjang. badan panjang. Nah, jika melihat spesifikasi betina yang seperti itu, kelebihan apa yang diharap oleh Pak Mul dari kambing yang dibeli itu? Air susu biasanya ini, terus air susunya cukup, anaknya cepet gede kan gitu. Ya. Seperti inilah Pak ya contohnya Pak ya. Iya. Dulu beli berapa ini Pak seperti ini Pak? Udah lama itu Om, dulu 24 apa berapa 24. ya?
di sini udah beranak berapa kali? 2 kali mau 3 kali Mau ini. 3 kali. Wah, ini ambingnya bagus ini, Pak. Ya itu, kayak Bagus gitu. ini ambingnya. Mantap ini. Bulunya mengkilat. Iya. bersih. Pakannya padahal cuma 2 kali aja, guys. Dan ini babonnya Pak Mul memang terhitung jumbo-jumbo ini. Nih, seperti ini. Kalau anu, Pak, perkara hasil. Orang ternak kambing itu kan menurut Bapak kebanyakan berhasil. Nah, cara untuk mendapatkan hasil supaya sesuai dengan harapan itu apa yang paling harus diperhatikan seorang peternak, Pak? Yang harus diperhatikan ya terutama bibit indukannya. Tapi kalau indukan itu 25 Om. Untuk kebutuhan harian pun untuk istilahnya umum untuk ini kayaknya cukup. 25 indukan yang dipelihara ya. Iya. Itu. Iya. Tapi kalau kurang dari itu ya Pas-pas saja lah ya. Tapi mungkin bisa ya Pak, artinya misalkan dalam 10 ekor atau 15 ekor dulu untuk pemodal kecil maksudnya. bisa. Tapi yang penting harus punya obyekan lain. Betul. Jadi maksudnya kayak itu tadi. Anggap ini tabungan. Jadi kita beli onggok, itu jangan jual kambing gitu. Dari hasil kerja itu. Iya, dari hasil lainnya lah pokoknya. Jadi ini obyekan. anggap ini tabungan aja gitu. Gitu. Jadi ternak kambing kalau cara menyiasatinya benar ini bisa jadi tabungan ya Pak ya. Masalahnya kalau ini nggak bisa dipercepat kayak penggemukan. Oh gitu. Iya, ini lama sistemnya, Om. Sistem panjang. Jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Gitu. Itu yang di sana penambahan kandang baru ya Pak? Iya. Ya Pak, kita lihat sana Pak yuk. Iya. Jadi 1 tahun saya nggak kesini, ini kandangnya sudah bertambah nih Pak Mul. Alhamdulillah. Berarti ini jadi bukti bahwasanya memang ternak kambing yang digeluti Pak Mul ini ya berkembang benar ini. Nah ini kenapa harus dibikin kandang koloni seperti ini Pak? Kalau ngelahirin Om, anaknya biar bisa lari sana sini sana Oh, sini. jadi nanti indukan-indukan yang Ya, mau melahirkan ditaruh sini apa setelah melahirkan taruh sini? taruh di bawah dulu 5 hari apa berapa nanti udah 5 hari anaknya udah agak akas itu ya, udah nggak lemes lagi baru dinaikin sini. Dinaikkan gitu. ke sini. Nah. Terus ini nanti dipindah yang ke sini. Oh gitu, ya. Berarti ketika ada kambing baru masuk, ini yang sudah besar-besar ini dimasukkan ke kandang individu lagi. Iya, betul. Oh gitu, ya. Ini jumlah berapa yang di sini nih Pak? 9 9 ya total kepala ya. 9. Babon 3 Om, keluar 9 ini. Kalau pertimbangan Bapak sendiri, kenapa sudah punya kandang individu terus buat lagi dengan sistem kandang koloni ini apa tujuannya? Tujuannya kalau kambing kecil, ini kan butuh gerak ke sana ke sini biar sehat gitu maksudnya. Gitu ya. Ini kadang-kadang tak keluarin Om. Oh diturunkan juga? Beda Om, tetap beda kalau di individu sama di ini. Cepet di itu besarnya karena dia bisa olahraga sana sini lari. Lebih sehat lah Pak iya. Oh gitu ya. Iya. Ini teori baru juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman tempatnya memadai dan budgetnya cukup, sebaiknya juga menyediakan tempat untuk kambing bermain. Terutama yang masih kecil-kecil seperti ini. Ini baru 2 bulan ini. Karena dengan kandang koloni ini menurut pengalaman Pak Mul nih, kambing ini lebih sehat dan pertumbuhannya cepat besar ya Pak ya? Ya ini katakan kalau keparan lah biar bisa lari sana sini iya, gitu. lari sana sini. Tapi Pak, antara indukan satu dan indukan lainnya jika sama-sama bawa anak apa enggak beradu Pak? Beradu tapi paling 1-2 hari Om. Ini buktinya enggak ini. Enggak ya. Kalau kandangnya lebar kayak gini, yang kalah mau di ini kan dia udah lari sana duluan gitu. Iya, nyumput lah istilahnya. Nyumput. Jadi anaknya juga aman Pak ya? Aman ini, aman semua. Padahal ini dari beberapa indukan. Iya, 3 indukan ini. Iya. Seperti itu guys ya. Ini Pak Mul ini walaupun masih 3 tahun tapi ternyata sudah banyak pengalaman. Ya sebelumnya karena sapi. Oh dulunya sapi. Sapi juga dulu dikasih onggok sama itu. Jadi kayaknya kalau kambing mau ternyata mau juga. Oh gitu ya. Iya. Kalau onggok sendiri 1 tonnya berapa Pak Mul belinya? Tergantung Om, tergantung di sananya ngantrinya maksudnya. Nah kalau ini punya Pak Mul ini berapa 1 tonnya ini? Kalau ini kemarin kebetulan 31. 31
310. 10. Kalau yang agak ke sana dulu itu 34 itu. Ini anu, basah apa pres? Pres. Oh, pres ya? Pres, ya. 310 ya? 310. Oh, murah juga ya, nggak mahal ya? Enggak, Karena enggak. di tempat lain ada yang sampai 38, Pak. 3,5, 38. Iya. Tapi ini Pak Mul ini cuma 310. Sekali Ini menurunkan berapa ini Pak Mul? Berapa ton biasanya Pak Mul? Kadang 3 ton, kadang 1,5 ton, 2 ton, nggak mesti Om. Ini saya sentranya pakai kayak gini. Lihat sentraknya guys. Nah, ini itu berapa kilo tadi Pak? 50 kilo. Coba diangkat Pak, isinya kayak apa Pak? Isinya sampean pakai tangan. Nih. Namanya tadi sentra 310 Pak ya? Iya, sentra Untuk ayam pedaging? Iya. Dan takarannya juga sudah disebutkan. Sudah. Berarti pakan ini benar-benar paling vital ya Pak di peternakan Pak ya? Iya. Kambing terutama. Ya teman-teman, semoga ini apa yang disampaikan Pak Mul bisa kalian terapkan juga. Dan ini sudah waktunya saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Mul. Sama-sama. Semoga sehat terus. Amin. Kambingnya berkembang biak. Amin. Jadi banyak. Amin. Saya mohon diri dulu Pak Mul ya. Amin. Selamat jalan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikian tadi teman-teman. Ini perbincangan saya dengan bisa dikatakan ini beliau ini sudah cukup berpengalaman teori-teori ternak kambing gimana menyiasati pakan terutama dan juga membuat kandang yang untuk khusus supaya cempe ini jauh lebih cepat pertumbuhannya. Semoga menginspirasi. Sekali lagi ini jika ada edukasinya dari sang narasumber teman-teman yaitu Pak Mulyono. Saya hanya bagian membuat konten atau bagian syuting saja. Kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Jangan lupa jempol, komentar, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.